Buat kamu yang mampir ke podcast ini, hey, salam kenal ya buat kamu. Izinin aku, Agna, buat nemenin kamu curhat sekarang ya. Karena aku tahu kamu pasti lagi dalam keadaan yang enggak baik kan? Soalnya dari judul podcast ini udah jelas banget cuma diperuntukkan buat mereka-mereka yang lagi dalam keadaan yang gak baik. Oke, langsung aja kita mulai curhat kita ya. Jadi, kemarin malam, sebelum tidur, aku buka TikTok dulu buat cari hiburan sebentar. Pas aku baru aja buka TikToknya, yang pertama kali muncul di beranda aku itu video quotes yang sedih, yang nunjukin rasa nggak baik-baik aja, atau lebih jelasnya, rasa menderita. Dan quotes-nya itu gini, dipatahkan oleh keluarga, diabaikan oleh teman, dan dihancurkan oleh cinta. Bahagia banget ya hidupku. Ngedengar quotes itu, aku langsung diem gitu aja, sambil bilang dalam hati, kok quotes-nya sama banget ya sama diri aku sendiri. Aku pernah dipatahin sama keluarga aku, dipatahin sama kata-kata dan perlakuan dari orang tua kandung aku dan saudara kandung aku. Aku juga pernah diabaikan sama sahabat, temen, dan orang-orang terdekat aku. Dan aku juga pernah ngerasain gimana rasa sakitnya dihianatin sama orang yang aku cinta. Aku pernah ngalamin itu semua sekaligus dalam waktu yang sama. Ternyata aku gak sendirian ya, karena kamu juga lagi ngerasain itu sekarang. Iya kan? Aku tahu fisik dan batin kamu pasti tersiksa banget, karena harus ngerasain rasa sakit yang benar-benar sakit. Karena rasa sakit yang kamu dapat berasal dari orang-orang yang berharga buat kamu. Dipatahin oleh keluarga, diabaikan oleh teman, dan dihancurkan oleh cinta. Itu rasa yang benar-benar sakit. Semua orang yang berharga buat kamu bikin kamu kesakitan. Dan akhirnya kamu cuma bisa nangis. Nangis dalam diam. Kamu ngerasa hampa, kesepian, dan sunyi. Yang ada di pikiran kamu, nggak ada yang peduli sama kamu. Wajar kalau kamu ngerasa sakit karena ngerasain ketiga itu sekaligus. Sekarang, biarin hati kalian istirahat dulu sebentar ya. Untuk sekarang, coba buka pikiran positif kamu. Buka seluas-luasnya. Hey, dengerin aku baik-baik ya. Keluarga yang kamu anggap udah matahin kamu, sebenarnya mereka itu gak bermaksud kayak gitu. Mereka cuma berucap dan bertindak demi kebaikan kamu. Cuma caranya aja yang salah. Pada dasarnya, para orang tua di dunia selalu mau yang terbaik buat para anak-anaknya. Tapi cara mereka kebanyakan salah. Ada yang nunjukin dengan cara ngebentak, ngehina, ngekang berlebihan, atau yang paling umum, sering banget ngebanding-bandingin sama anak orang lain. Satu hal yang harus kamu tahu, orang tua kamu ngelakuin itu emang pada dasarnya buat kebaikan kamu. Mereka itu bukan jahat, bukan gak peduli sama kamu. Justru mereka itu sayang banget sama kamu, peduli banget sama kamu. Mereka bersikap kayak gitu supaya kamu bisa nurut dan bisa mikir lebih dalam kalau apa yang orang tua kamu lakuin itu emang demi kebaikan kamu. Cuman kamunya belum bisa mikir positif. Kamu masih ke bawah suasana. Itu wajar karena kamu masih muda.
Apa yang menurut anak terbaik pasti selalu bertentangan sama orang tua. Tapi kenyataannya, pilihan orang tua itu memang selalu yang terbaik. Karena dari ridho orang tua, itu ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apapun yang menurut orang tua terbaik buat kamu, itu pasti emang yang terbaik. Untuk di awal-awal, mungkin kamu masih kebawa suasana kesal sama orang tua kamu. Tapi dari waktu ke waktu, kamu pasti bakal sadar kok kalau apa yang pernah orang tua kamu lakuin ke kamu, itu adalah sesuatu yang paling terbaik buat kamu. Satu hal juga yang harus kamu tahu, seorang anak itu ditakdirkan untuk mengabdi kepada orang tua. Seburuk atau sejahat apapun orang tua, mereka tetaplah orang tua bagi sang anak. Silahkan kalau kamu mau ngebenci orang tua kamu, karena menurut kamu perlakuan mereka benar-benar jahat banget. Silahkan kamu benci orang tua kamu dan balas perlakuan mereka. Tapi ingat, kalau kamu sampai ngelakuin itu, kamu bakal dapetin kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kamu mau Allah Subhanahu wa Ta'ala murka sama kamu? Pasti gak mau kan? Maka dari itu, buka pikiran positif kamu. Ambil sisi kebaikan dari orang tua kamu. Jangan berusaha buat minta orang tua ngertiin kamu. Karena pada hakikatnya, orang tua gak akan pernah mau buat ngalah sama anak. Hakikatnya, untuk selamanya, anaklah yang harus mengerti orang tua. Jadi, apapun yang terjadi, hormati, turuti, dan sayangi orang tua kamu. Karena pada ridho orang tua, terdapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat sahabat, temen, dan orang terdekat kamu yang udah ngabain kamu, sebenarnya mereka itu bukan ngabain kamu, tapi mereka punya kesibukan mereka sendiri. Jadi gini ya, sedekat dan seakrab apapun kamu sama temen kamu, pasti akan ada waktunya di mana kamu sama temen kamu bakalan susah buat bisa deket dan akrab lagi. Bahkan mungkin buat ketemu aja susah. Ya karena setiap orang itu punya kehidupan masing-masing. Kamu gak bisa minta mereka buat selalu ngertiin kamu dan selalu ada untuk kamu. Begitupun sebaliknya, kamu juga gak bisa buat selalu ngertiin teman-teman kamu dan selalu ada untuk mereka. Karena kamu juga punya kehidupan kamu sendiri. Tapi ya, rasa sakit itu datang karena cara mereka yang salah. Mereka gak bisa ada buat kamu dan mereka ngabain kamu gitu aja. Dulu aja aku pernah kesel banget dan sakit hati juga sama sahabat, temen, dan sepupu aku yang gak pernah ada saat aku butuh. Padahal aku selalu ada buat mereka di saat mereka lagi dalam kondisi yang gak baik. Sampai akhirnya aku sadar, aku sendiri juga gak bisa selalu ada buat orang lain. Pernah waktu itu aku dapat telepon dari teman aku yang katanya mau curhat, tapi gak aku angkat. Ya karena waktu itu aku lagi sibuk kerja. Pernah juga aku ngabain temen aku yang lagi curhat di sebelah aku, karena aku lagi sibuk belajar buat tes. Dari situ aku paham, nggak ada temen yang ngabain temen. Yang ada, mereka cuma terbawa suasana, karena sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Dan untuk seseorang yang kamu cinta, yang udah ngehianatin kamu, atau perlakuan lain yang udah bikin kamu hancur, sehancur-hancurnya, sakit banget ya. Bercampur aduk sama nyesek yang gak bisa diungkapin, segimana super sakitnya rasanya.
Tapi setelah aku buka pikiran positif aku jadi tahu di saat seseorang yang aku cinta bikin aku hancur, sebenarnya aku lagi dapat keberuntungan karena Tuhan udah ngejauhin aku dari orang yang gak baik. Begitupun dengan kamu. Kamu itu lagi beruntung loh, karena Tuhan udah ngejauhin kamu dari orang yang gak baik. Percayalah, ada seseorang lain yang lebih baik yang udah Tuhan rencanain buat kamu. Jadi setelah aku buka pikiran positif aku bisa mikir ke sana. Dan sekarang aku bisa ngerasa jadi lebih baik. Kalau kamu gimana? Apa pikiran positif kamu bisa mikir positif kayak aku? Atau kamu masih sedih? Enggak apa-apa kalau masih sedih dan belum bisa mikir positif. Segala sesuatu itu kan butuh waktu. Sekarang, kamu istirahat ya, isi daya semangat kamu lagi. Kamu kan lagi down banget sekarang. Yuk istirahat, biar pas bangun, daya semangat kamu udah kekumpul, supaya kamu bisa mikir positif kayak yang udah aku sebutin tadi. Oke, mungkin cuma segitu curhatan dari aku yang bisa nemenin kamu. Sampai jumpa di podcast curhatan kita yang selanjutnya ya. Semangat buat kamu, semoga hari-hari kamu lekas membaik. Begitupun juga dengan diri kamu.